Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Ambar Krisnawati dari Prodi Manajemen 23A NPM 30. Saya di sini akan menjelaskan tentang tanah dan modal. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu memahami proses produksi. Memahami proses produksi berarti memiliki pemahaman tentang serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau jasa yang memiliki nilai jual. Pemahaman ini meliputi pengetahuan tentang tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses produksi, tujuan dari proses produksi, serta manfaat yang dapat diperoleh dari pemahaman tersebut. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mencapai keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu mengetahui peran produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Ada 3 faktor produksi utama yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Memahami peran masing-masing faktor produksi sangat penting dalam proses produksi. Yang keempat yaitu memahami hubungan antara faktor produksi dan produktivitas. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan output. Memahami hubungan antar faktor produksi dan produktivitas penting untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja produksi. Faktor-faktor seperti teknologi, keterampilan tenaga kerja, manajemen produksi, dan penggunaan sumber daya yang efisien dapat mempengaruhi produktivitas dalam proses produk. Yang kelima yaitu keterampilan manajemen sumber daya. Keterampilan manajemen sumber daya melibatkan kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Ini meliputi kemampuan dalam perencanaan produksi, pengaturan jadwal, pengawasan, pengendalian kualitas, dan penggunaan inventaris. Yang keenam yaitu memahami peran tenaga kerja dalam faktor produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peran penting dalam proses produksi. Selanjutnya adalah faktor produksi, tanah, dan modal. Faktor-faktor produksi atau factor of production merupakan input-input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya, perusahaan mangga harus memilih ukuran perkebunan mangga dan jumlah tangga yang disediakan untuk para pemetik mangganya. Kita dapat berpikir bahwa pekerja, tanah, dan pemegang modal merupakan 3 faktor produksi yang paling penting. Dan para ekonom menggunakan istilah modal atau kapital untuk mengacu pada stok peralatan dan struktur yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya, keseimbangan dalam pasar tanah dan modal. Harga beli tanah atau modal adalah harga yang harus dibayarkan oleh seseorang untuk memiliki faktor produksi tersebut untuk selamanya. Sedangkan harga sewa adalah harga yang harus dibayarkan oleh seseorang untuk menggunakan faktor produksi tersebut untuk jangka waktu yang terbatas. Dan saat ini, upah hanyalah harga sewa tenaga kerja. Hubungan di antara faktor produksi. Hubungan faktor produksi mencakup harga, produk marginal, dan penawaran. Harga dan produk marginal dipengaruhi oleh ketersediaan faktor. Karena penurunan produk marginal, suatu faktor produk yang ditawarkan dengan berlimpah memiliki produk marginal dan harga yang rendah. Sementara itu, faktor produksi yang jarang ditawarkan memiliki produk marginal dan harga yang tinggi. Akibatnya, ketika penawaran suatu faktor produksi turun, keseimbangan harga faktornya naik. Kurva pasar tanah dan modal. Seperti pada di gambar, yang A adalah contoh kurva pasar tanah, sedangkan yang B adalah contoh kurva pasar modal. Keseimbangan harga beli tanah atau modal bergantung baik pada nilai produksi marginal saat ini maupun nilai produksi marginal terekspektasi untuk bertahan pada masa yang akan datang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bab ini menjelaskan bagaimana tenaga kerja, tanah, dan modal diganti dengan pendapatan untuk peranan yang mereka mainkan dalam proses produksi. Teori yang dikembangkan di sini disebut dengan teori distribusi neoklasikal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.